Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih bertemu lagi di hari kedua dalam kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimana di hari pertama? Seru? Atau masih malu-malu? Tentu saja kalian masih belum mengenal seluruh teman-teman kalian. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kalian bisa menambah ilmu, tentu saja menambah juga teman-teman. Di hari kedua ini masih sama dengan hari yang pertama. Ada beberapa materi yang akan disampaikan kepada kalian semuanya. Materi yang pertama akan secara pribadi Ibu sampaikan. Namun sebelum ke materi, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Vina Trisusiana. Kalian boleh memanggil dengan Ibu Vina saja. Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau biasa kita singkat dengan IPA. Ibu juga diberikan amanat oleh sekolah untuk menjabat sebagai PKS kurikulum, yaitu membantu dalam kegiatan atau dalam hal yang berkaitan dengan kurikulum. Anak-anakku semuanya, materi yang akan Ibu sampaikan tentu saja nanti berkaitan dengan kurikulum. Namun Ibu juga akan menyampaikan tentang visi dan misi dari SMPN Satap Terpadu 5 Kembang Kuning. Yang pertama, tentu saja tentang visi dari SMPN Satap Terpadu 5 Kembang Kuning. Sekolah SMPN Satap 5 Kembang Kuning memiliki visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, dan juga berbudaya. Jadi, sekolah kami tidak hanya ingin peserta didik kami atau siswa kami memiliki kecerdasan atau kepintaran, tapi kami ingin peserta didik kami memiliki akhlak yang baik dan juga budaya, mengenal budaya kita sendiri. Jadi tidak hanya pintar saja, karena itu tidak cukup, tapi kita harus memiliki akhlak yang baik, menjadi orang yang beriman, dan juga memiliki keterampilan yang baik. Nah, anak-anakku, visi dari SMPN Satap Terpadu 5 Kembang Kuning juga ada 6. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap peserta didik akan berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi atau bakat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya peserta didik, tapi guru dan juga stafnya. Kemudian yang ketiga, mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal. Kemudian yang keempat, mengeksplorasi secara optimal keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang kelima, membiasakan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik, dan juga budaya bangsa, khususnya budaya lokal kita, sehingga terbentuk peserta didik yang beriman, berakhlak, dan juga berbudaya. Kemudian yang terakhir, misi dari SMPN Satap Terpadu 5 Kembang Kuning yaitu mengupayakan terciptanya peserta didik, terutama lulusan yang unggul dalam prestasi, daya saing tinggi, dan juga mandiri. Itu dia visi dan misi dari Satap 5 Kembang Kuning. Adapun yang Ibu tadi sampaikan yaitu tentang kurikulum. Mungkin ada yang tahu tentang kurikulum? Apa itu kurikulum? Atau dari kalian pernah mendengar
tentang kata kurikulum. Ya, Ibu akan menjelaskan apa itu kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan proses pembelajaran, sehingga mencapai tujuan pendidikan. Pengertian dari kurikulum tersebut tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Jadi kurikulum ini merupakan sebuah pedoman bagi sebuah sekolah agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kurikulum yang dipakai di SMPN Satap Terpadu 5 Kembang Kuning ini sudah beberapa tahun ini, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini terhitung baru. Kurikulum ini terdiri dari 3 hal, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Dalam lingkupnya itu terdiri dari 3 aspek. Namun dalam masa pandemi sekarang ini dibutuhkan kurikulum baru yang menyesuaikan dengan keadaan kita. Maka dari itu pemerintah menyiapkan kurikulum darurat untuk setiap sekolah. Kurikulum darurat ini apa sih? Kurikulum darurat ini kurikulum yang disederhanakan agar bisa sesuai dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Dalam kurikulum darurat ini ada beberapa isi atau bagian yang biasanya kita sebut dengan KD yang tidak harus disampaikan semuanya, tapi hanya KD atau bagian yang esensial saja atau yang pokoknya saja. Jadi ketika dalam kurikulum 2013 itu mungkin ada 10 bagian, tapi kalau di kurikulum darurat itu hanya mungkin ada 7 atau 6 saja. Kenapa seperti itu? Karena dalam kurikulum darurat ini hanya dipilih yang pokoknya saja, yang wajib untuk disampaikan oleh guru atau dilaksanakan oleh satuan pendidikan kepada murid-murid atau siswa-siswanya. Nah, dalam keadaan seperti ini juga, dalam kurikulum darurat seperti ini, siswa tidak diwajibkan untuk memenuhi semuanya. Yang itu tadi hanya KD esensialnya saja. Nah, anak-anakku, nanti bagaimana sistem pembelajaran kalian di SMP? Tentu saja berbeda dengan yang di SD, tapi tidak jauh berbeda tentu saja. Nah, kalau di SD kemarin kalian belajar dengan hanya satu guru dalam satu kelas, kalau di SMP nanti akan bertemu dengan bermacam guru tentu saja. Jadi setiap mata pelajaran gurunya berbeda. Nah, nanti kalian akan menyelesaikan 11 mata pelajaran. Jadi apa saja mata pelajarannya? Mata pelajarannya 11 ini dalam kurikulum 2013 maupun yang kurikulum darurat itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian A dan juga bagian B. Mata pelajaran bagian A itu ada 7. Yang pertama, pendidikan agama dan budaya. Pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan atau kita kenal PKN. Kemudian bahasa Indonesia, ada matematika, IPA, IPS, dan juga bahasa Inggris itu tergolong ke dalam bagian A. Kemudian ada mata pelajaran bagian B, itu ada 4. Yang pertama seni budaya, kemudian PJOK atau pendidikan jasmani, kemudian bahasa Sunda, bahasa lokal kita, kemudian yang terakhir ada prakarya. Jadi nanti dari 11 mata pelajaran ini kalian juga punya 11 guru yang berbeda. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Tentu saja sistem penilaiannya ada yang berbeda dari SD juga.
Namun sistemnya sama, bahwa yang dinilai itu di dalam kurikulum 2013 dan juga kurikulum darurat itu kita tidak hanya menilai tentang kecerdasan atau pengetahuan saja. Jadi nilai kalian itu ada 3 nantinya, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan juga nilai karakter. Apa itu karakter? Sikap kalian, akhlak kalian itu juga dinilai. Jadi seperti yang disampaikan tadi dalam visi misi, kita tidak hanya ingin peserta didik ini hanya cerdas saja atau hanya pintar saja, tapi harus memiliki karakter atau sikap dan akhlak yang baik. Jadi penilaiannya pun ada untuk penilaian karakter. Kemudian dalam kurikulum 2013 ini juga ada yang disebut KKM. Kalian harus tahu KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi ada minimalnya berapa sih yang harus kalian capai. Nah, itu agar kalian bisa tergolong dengan siswa yang sudah menyelesaikan pembelajaran. Nah, itu ada KKM atau kriteria minimalnya. Itu berapa? Nanti lebih lanjut akan dijelaskan mungkin oleh ibu atau oleh wali kelasnya juga. Nah, anak-anakku, dalam proses pembelajaran saat ini tentu saja dalam keadaan seperti ini kalian masih harus belajar di rumah, yaitu kita manfaatkan tetap internet. Jadi kalian masih belajar secara online atau daring. Namun tidak menutup jika dari kalian masih ada yang mungkin kesulitan, misalkan tidak punya handphone, orang tua juga tidak punya, maka kami juga menyediakan pembelajaran secara luring. Namun secara luring ini kalian akan mengambil tugas ke sekolah, diantarkan oleh orang tua kalian. Jadi tidak belajar di sekolah, tapi hanya mengambil tugas dan juga bahan ajar untuk belajar di rumah. Telah disampaikan juga di hari pertama bahwa kalian nanti akan dipinjamkan buku paket dari sekolah. Nah, itu mohon dimaksimalkan untuk dimanfaatkan di rumah. Jadi tidak hanya mengandalkan misalnya dari gurunya nggak ngasih tugas. Nah, kalian boleh mengandalkan buku paket, boleh dibaca, dikerjakan tugas-tugasnya yang ada di buku paket. Jadi tidak hanya tergantung kepada gurunya saja. Nah, proses pembelajaran pandemi ini, di masa pandemi ini, itu secara online, walaupun jangankan kalian gitu, ibu saja sudah rindu untuk kembali ke sekolah, mengajar di sekolah, bertemu dengan peserta didik kalian ini. Jadi tidak hanya kalian yang rindu, tapi gurunya pun rindu untuk belajar secara tatap muka. Tapi ya apa mau dikata gitu kan ya, karena masa pandemi masih, bahkan sekarang mungkin kalau kalian menonton di berita mungkin sedang naik, ya apa boleh buat. Jadi kalian masih harus belajar dari rumah. Tapi jangan sedih, jangan patah semangat, kita tetap harus semangat belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak wajib atau tidak harus di sekolah, tapi dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Nah, anak-anakku, kita doakan mudah-mudahan pandemi ini secara berkala, secara berangsur-angsur pulih, sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah nanti. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang berjuang mungkin berjuang untuk sembuh dari penyakitnya, atau bahkan ada yang terkena dengan virus ini, yaitu virus corona ini. Mungkin kalian sering dengar corona COVID-19 dan segala macam. Kita doakan teman-teman, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh ya. Mudah-mudahan segera sehat, segera pulih, semuanya segera pulih, dunia kita, negara kita, sehingga kita bisa sekolah lagi secara tatap muka ya anak-anakku.
Nah, dari Ibu mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Mungkin kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin banyak kata-kata Ibu yang keceletot istilahnya ya. Ibu mohon maaf, atau mungkin ada kata-kata yang kurang baik dari Ibu, mohon dimaafkan. Yang diambil yang baik-baiknya saja. Ibu akhiri, sampai bertemu lagi mungkin nanti di pelajaran IPA atau di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan segera langsung tatap muka juga, amin ya. Ibu sampaikan terima kasih juga kepada kalian, dan juga selamat telah menjadi siswa SMP ya, yang sudah lebih dewasa dari tahun kemarin. Salam juga untuk keluarga di rumah, mama, papa, kakak, dan adik. Salam hangat dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.